Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, saya yakin baik yang berkumpul maupun yang menyaksikan ibadah raya Giving Glow Fellowship Center melalui live streaming. Saya yakin kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hari-hari kita. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga. Kembali ke hadirat Tuhan. Setiap kami baik yang hadir di tempat ini dan menyaksikan ibadah melalui live streaming Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu melalui ibadah yang minggu ini. Mari Tuhan lawat setiap hati kami supaya hanya nama-Mu yang boleh kami tinggikan Tuhan, supaya hanya nama-Mu yang boleh diagungkan, supaya setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah Tuhan. Tuntun setiap kami supaya boleh ibadah ini berjalan lancar mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kuasa apapun Tuhan yang coba mengganggu ibadah raya minggu kami katakan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya kuasa Tuhan yang boleh beracara dalam ibadah kami. Tuhan, apa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Satu pujian hanya nama Tuhan yang layak dipuji dari semua. Amin. Alam semesta melukiskan
14 Februari itu identik dengan hari kasih sayang. Amin. Tapi kita percaya setiap hari adalah hari kasih sayang karena Allah kita tuh Allah yang Maha Pengasih. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang pengasih dan Allah yang ajaib. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Ajaib Kau Tuhan. Diberkati. Amin. Saya persilakan ibu saudara untuk duduk. Kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita angkat satu pujian. Penama kita hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Saat ku dalam semua
sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu lah tuntunan dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah, satu titik dari firman Allah tidak tetap. Terima kasih Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang murapi, Roh Kudus yang memberi hikmat. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang semakin dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang semakin ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari pegang Alkitab di tangan kananmu, tetap berdiri. Kita pegang Alkitab di tangan kanan kita, dan mari ucapkan pengakuan iman ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkah. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk lagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dan Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu menyertai kita selalu. Amin. Ya, selamat hari kasih sayang. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan kita pada hari ini kita akan bicara mengenai kasih. Ya, wah mentang-mentang ini nih apa ya, Valentine ya, ngomongin kasih sayang ya. Bisa ditampilkan Pak? Macet mungkin. Oh sudah, oh di situ nggak ada ya? Nanti ya, memiliki kasih seperti kasih Kristus. Nah, kalau tema kita itu bicara tentang keberuntungan, ya kan? Apa hubungannya dengan memiliki kasih seperti kasih Kristus? Kita beruntung punya Yesus yang mengajarkan kasih kepada kita, ya kan? Tolong ukur kasih, ukuran orang mengasihi itu dari mana kita melihatnya? Dari apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita belajar tentang kasih dari mana? Dari kasih Kristus yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Makanya saya boleh bilang kita memiliki kasih seperti kasih Kristus, karena saya beruntung punya Yesus yang mengajarkan kasih kepada saya. Amin. Ya, kita buka 1 Korintus 13 ayat 7. Satu ayat saja, 1 Korintus 13 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 7. Haleluya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin.
Puji Tuhan. Itulah gambaran kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Nah, pada pendahuluan saya tulis begini. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Amin. Saya nggak sempurna. Bapak Ibu Saudara tidak sempurna. Kita punya kekurangan, ya kan? Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Kenapa saya ambil ayat ini, gitu kan? Karena di sini merupakan gambaran yang luas, gitu kan? Gambaran yang memang mungkin hanya ada 4, ya kan? Tetapi itu adalah gambaran yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Kita ini nggak sempurna. Saya nggak sempurna. Saya banyak kelemahan, ya kan? Kelemahan saya gampang khawatir. Kelemahan saya adalah kalau capek gampang marah. Mungkin itu kelemahan ibu kali ya. Nah, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kenapa? Untuk menutupi kelemahan kita itu. Untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Makanya Yesus mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi, dan Yesus pun menunjukkan contoh kepada kita bagaimana mengasihi itu. Kan? Nah, selanjutnya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Pantastego dalam bahasa Yunani, menekankan cakupan yang ditanggung oleh kasih. Kasih menanggung segala sesuatu dan konsisten dalam menanggung kasih. Kasih menutupi segala sesuatu artinya untuk kebaikan orang lain. Kita harus rela menanggung dan menahan apapun juga. Bapak Ibu Saudara tahu, ini saya ambil dari mana? Saya ambil dari portalnya Kementerian Agama, Gelora atau Jawa Tengah atau Jawa Timur lah, saya lupa. Nah, luar biasa loh. Masa di depannya ada begini. Jadi kalau kita buka halaman web, ya kan, depannya di situ ada gambar Menteri Agama kita yang baru, ya kan. Nah, ada ini gitu kan. Di situ tujuannya ditulis untuk mengajarkan kepada karyawan, khususnya pegawai Kementerian Agama itu untuk memiliki kasih. Luar biasa. Saya sampai terheran-heran, ada yang beginian ya. Makanya saya ambil yang ini gitu kan, dari situ. Nah, kasih menutupi segala sesuatu artinya untuk kebaikan orang lain. Untuk kebaikan orang lain, kadang-kadang kita harus rela untuk lebih lelah. Kita harus rela untuk mengorbankan waktu kita. Mungkin kita harus rela mengorbankan kesehatan kita. Mungkin kita harus rela mengorbankan waktu kita buat keluarga. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mencari nafkah, ya kan? Saya dari anak-anak saya bayi saya tinggalin. Untuk berkarir, karir. Orang ada bilang begini, kenapa sih mesti kerja gitu kan? Loh, bagi saya jadi guru itu bukan hanya sekedar mencari nafkah. Saya yakin dan percaya Tuhan itu kasih kita hikmat, kasih kita berkat dengan cara masing-masing. Amin. Ya kan? Gak harus dipaksakan. Ini anak-anak muda yang masih sekolah nih, gak harus dipaksakan. Karena gara-gara kuliah mesti kerja gitu. Kalau gak kerja ngapain kuliah? Ya lagi ngapain sih perempuan capek-capek? Ujung-ujungnya juga masak, nyuci, ngepel. Iya, saya juga masak, nyuci, ngepel. Tetapi bagi saya pekerjaan itu pelayanan, ya kan? Jadi menanggung segala sesuatu, saya menanggung lelah gitu kan. Pulang kerja waktu anak-anak masih kecil, saya harusnya istirahat, ya kan. Kalau sekarang anak-anak udah besar, ya pulang kerja saya capek, saya tidur aja. Orang udah besar, ya kan, udah bisa ngambil makan sendiri, minum sendiri gitu kan. Waktu itu gitu kan lelah gitu. Tetapi apa? Ya ini namanya kasih, karena kita mengasihi keluarga kita. Karena saya mengasihi murid-murid saya gitu kan. Nah, ada kalanya kita juga harus berkorban, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah menikah tapi kita harus berbagi dengan keluarga. Ya itu mungkin tanggung jawab kita untuk hari ini. Tuhan kasih kita kelebihan berkat, Tuhan kasih kita hati untuk kita berbagi kepada orang lain, kepada keluarga. Jangan menjadikan ini sebagai beban dalam kehidupan kita.
Menanggung segala sesuatu artinya apa yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kita menolong orang lain, menolong keluarga kita, jangan dijadikan sebagai beban. Tetapi satu kesempatan bagi kita untuk kita melayani. Satu kesempatan bagi kita untuk kita berbagi berkat kepada orang lain. Ya kan, pada waktu itu saya saksikan kan, adik saya positif, ya kan, dan harus dibawa ke rumah sakit. Saya bawa anak-anak. Mereka lagi nunggu hasil swab memang ya. Hasil swabnya itu keluar siang, kan. Nah, dan orang tua saya sendiri juga sudah mulai membatasi membatasi pergerakan bersentuhan dengan mereka, karena orang tua saya kan lansia, kan. Nah, ya siapa lagi yang ambil anak-anak umur 2 tahun 4 tahun? Ya saya ambil, saya sama suami saya datang ke sana, ya kan. Saya ambil itu anak-anak supaya adik ipar saya bisa bawa adik saya, gitu kan, ke rumah sakit. Dengan risiko apa? Ya secara manusia ya dengan risiko tertular, gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya. Nah, apalagi ketika kemudian siangnya Benedict itu ketahuan positif dengan nilai city value yang tinggi, city value yang rendah, artinya kan dia paling menular dari antara yang lain kan, dalam tubuhnya itu virusnya. Anak saya nangis, Daphne nangis, Dawson juga nangis. Nangis kenapa? Takut ketularan. Ya itu lumrah Bapak Ibu Saudara, ya kan. Tapi saya cuma bilang sama mereka seperti ini. Yang penting hati kita itu tulus, ya kan. Kalau kita tulus menolong, Tuhan pasti akan menyatakan mukjizat dalam kehidupan kita. Saya nggak bilang kita nggak akan ketularan, enggak. Saya nggak mau maksa Tuhan, jangan sampai saya ketularan, enggak. Sampai hari itu saya saksikan. Saya nggak pernah ngomong kalau nama Yesus saya pasti negatif. Saya nggak mau maksain, gitu kan. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kami positif, artinya Tuhan pasti menyatakan mukjizatnya dalam kehidupan kita. Ini yang namanya kasih. Saya ajarnya sama anak, percaya sama mama, ya kan. Kalau hati kita tulus menolong, saya bilang gitu kan, Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Ketika kita punya kesempatan untuk menanggung ini, gitu kan, menanggung beban bagi orang lain, percaya saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menyatakan berkatnya dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kami sehat. Ya saya nggak mau jumawa, saya sehat, nggak mau saya nggak mau begitu. Saya nggak berkata begitu, tetapi saya yakin dan percaya. Saya dengan mama saya itu masih menyiapkan skenario hari itu. Menunggu hasil swab kami yang kedua, mama saya yang kedua dan kami yang lainnya bersama-sama. Kami sudah menyiapkan skenario. Siapa yang positif di rumah sana, yang negatif di rumah sana. Artinya apa? Kami siap menanggung akibat dari ini, gitu kan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai kita. Dan puji Tuhan kami semuanya negatif, kami semuanya sehat. Nah, yang kedua, kasih itu percaya segala sesuatu. Dalam kasih tidak ada ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengasihi, kita percaya. Ketika kita mengaku mengasihi, kita berpikir yang terbaik. Ketika kita mengaku mengasihi, kita tidak mencurigai. Ya. Kalau mencurigai itu namanya apa? Itu namanya kita egois. Berpikir lurus aja Bapak Ibu, ya kan? Jangan pernah berpikir nggak ada angin, nggak ada hujan, mikir jangan-jangan suami saya ngelirik cewek-cewek lagi sana. Nggak ada angin, nggak ada hujan, jangan-jangan istri saya nih bergaul lama itu nih ada hubungan, ya kan? Padahal nggak ada apa-apa gitu kan? Ketika kita mengasihi, percaya saja, ya kan? Percaya saja. Tuhan aja percaya kok sama kita. Pernah nggak Tuhan tuntut? Saya udah mengorbankan anak saya tuh untuk dosa-dosa kalian nih. Makanya kamu harus begini nih, A, B, C. Nggak ada, nggak pernah. Dalam firman Tuhan nggak pernah mengatur-ngatur kita untuk kita harus seperti ini, harus seperti ini. Tuhan percaya sama kita. Tuhan yakin kita ini mampu. Tuhan yakin kita ini akan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ketika kita mengasihi, kita nggak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah takut. Ketika kita menyatakan kasih, nggak usah buang itu semua rasa takut. Percaya saja, lakukan saja yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk orang tua, lakukan yang terbaik untuk anak, lakukan yang terbaik untuk istri, lakukan yang terbaik untuk suami,
lakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Saya sudah baik sama dia, tapi kok sikapnya begitu sama saya, biarkan saja. Namanya kasih, percaya segala sesuatu. Yakin saja Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya bukan berarti kita kemudian ini ya, Mas Lia, aku udah kasih sama kamu, sikap kamu begitu, tunggu saja ajab Tuhan. Ya enggak lah gitu. Tapi percaya saja. Kenapa? Yesus itu mengajarkan kasih kepada kita. Ya kan, Rasul Paulus secara khusus menuliskan ini buat kita apa? Supaya hidup kita ini tenang, supaya hidup kita ini penuh dengan kasih. Tuhan itu kita sangat beruntung loh, kita belajar mengasihi dari Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan bagaimana cara mengasihi yang luar biasa, ya kan? Mengasihi tingkat tinggi kalau saya bilang. Percaya saja. Kemudian yang selanjutnya, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih adalah dasar kita terus berharap. Dan bukankah itu yang dilakukan Tuhan kita? Tangannya terulur mengharapkan kita berubah. Tuhan berharap kita ini berubah. Kenapa? Supaya janji Tuhan itu digenapi. Kalau kita hari ini masih melakukan perbuatan dosa, Tuhan berharap kita berubah. Supaya jalan dan tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita itu ada yang menempati. Supaya kita mencapai titik itu gitu. Tuhan mengharapkan kita berubah. Kasih itu kita mengharapkan perubahan yang baik bagi orang lain, ya kan? Kita berharap, gak ada dong orang tua yang berharap anaknya gagal, ya kan? Kalau kita lagi di jalan selama masa pandemi ini, karena anak-anak belajar di rumah, anak-anak juga ikut-ikut kita keluar-keluar, ya kan? Jadi ke kantor ikut, kemana ikut, gitu kan? Nah, ya pasti dengan protokol kesehatan. Nah, kami banyak ngobrol gitu kan. Mulai dari cita-cita, ya kan. Mulai dari keinginan kami berempat gitu. Ada yang sedang kami inginkan saat ini ya sayangnya. Nah, kita bicarakan gitu kan. Dan itu membuat kamu bersemangat gitu. Artinya apa? Kita melakukan ini bersama-sama. Kita sehati sepikir. Oh iya, kita sepakat ini walaupun yang kami inginkan itu belum tercapai sampai saat ini. Jangankan tercapai, tanda-tanda untuk tercapai itu belum ada, sejauh gitu kan. Tapi ada semangat dan sukacita gitu kan. Ketika kita mengharapkan sesuatu, ada yang kami harapkan saat ini Bapak Ibu Saudara. Dapat rezeki dari langit enggak, gitu kan. Ada sesuatu yang kami harapkan. Kami berempat sekeluarga. Dan itu aja membuat kita semangat dan bersukacita, gitu kan. Apalagi kalau kita mengharapkan mengharapkan berkat dari Tuhan, mengharapkan anugerah dari Tuhan, itu membuat kita bersemangat. Karena pengharapan itu yang membuat kita berani melangkah dengan pasti. Amin. Ya. Kalau kita mau percaya sama siapa? Iman itu kan dasar dari kita berharap, ya kan? Kita tahu bahwa apa yang kita harapkan itu pasti ada. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kami aja yang berharap, yang tidak pasti aja kami sukacita, kami bersemangat gitu kan. Apa sih? Begitu ya. Nanti Bapak Ibu Saudara, kalau pengharapan kami sudah apa yang kami rindukan itu tercapai, anak saya ketawa. Kami akan menyatakan pasti ada kesaksiannya panjang lebar. Tunggu aja Pak Jerry ya. Nah, artinya apa? Dalam kasih ada pengharapan. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Tetapi sesuatu yang apa? Sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita, bagi orang-orang di sekitar kita, ya kan? Tuhan itu selalu dan akan selalu mengharapkan kita berubah, mengharapkan kita berjalan dalam jalannya Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kemarin saya ngobrol di grup saya, guru-guru agama. Ada teman kami pengawas. Ya saya cukup kenal baik sama beliau, ya kan. Kita pernah ya lihat ya di puncak sana kan, kamar habis mereka pakai suami istri gitu kan. Nah, dia suruh orang untuk, karena kemudian karena dia mau pulang duluan, udah pakai aja, nggak usah nyewa kamar gitu kan. Nah, karena memang sama panitia masih disewa untuk sampai besoknya. Suami dan anak-anak saya jemput gitu.
dia yang suruh cleaning service, bersihkan, nanti kasihlah sama dia duit supaya dibersihkan dulu gitu, karena dia mau pulang duluan karena meninggal beliau kemarin. Nah, dari obrolan-obrolan itu bukan karena COVID, jadi karena dia sakit gula, gara-gara kena gula dia stres, takut gula itu, penyakit gula itu menggerogoti tubuhnya gitu kan. Jadi stres sendiri gitu kan. Nah, karena memang abangnya, kakaknya dia meninggal gara-gara gula gitu kan. Mungkin itu membuat dia tertekan ya kan. Nah, kemudian kita bahas begini, iya ya, kok sekarang jadi banyak orang meninggal ya gitu kan. Iya nih, saya bilang lagi, kita lagi masuk diskusi di grup. Iya tuh di grup saya tuh, di handphone saya, di grup-grup itu ada hampir tiap hari yang innalillahi, yang turut berduka cita telah berpulang, ya kan, ke rumah Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, hari ini hidup kita ini hanya bergantung sama Tuhan. Kemarin saya baca status orang, siapa ya, bank mana gitu di luar negeri sana, direktur bank terkenal ya kan, dia bilang meninggal kena COVID setelah pulang dari Italia kan. Nah, yang dalam status anaknya ini, dia bukan sedih gara-gara bapaknya meninggal. Dia tulis begini, bapak saya itu bekerja keras mengumpulkan kekayaan, kami sangat kaya, dia bilang begitu kan. Tapi saya sedih, bapak saya harus meninggal sendirian, tercekik, tidak bisa bernafas. Artinya apa? Kekayaan yang sudah dia kumpulkan selama ini gak ada gunanya untuk menolong dia. Hari ini kehidupan kita itu hanya bergantung kepada Tuhan ya. Mungkin hari ini bolehlah kita punya banyak warisan, tapi itu gak ada gunanya. Walaupun hari ini kita gak punya duit pun, tetap aja Tuhan, kalau memang Tuhan menyertai, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Hidup kita ini bergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil kita, Tuhan akan panggil ya. Untuk itu kita mau belajar terus berharap. Kita mau belajar untuk terus datang kepada Tuhan. Karena hidup kita ini bergantung sama Tuhan, benar-benar bergantung sama Tuhan. Selanjutnya, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih memberikan pengampunan. Yang namanya kasih itu menyatakan pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Kita bilang kasih, tapi kita kesel sama dia. Kita bilang kita punya kasih, tapi kita suka pernah gak sih brutu sendiri gitu, kesel saya sama dia. Tiba-tiba kita ingat kesalahan seseorang, ya kan? Gak ada angin, gak ada hujan, kita gak ketemu orang itu. Kemudian kita ingat orang itu, misalnya contoh nih, saya lagi di kantor, tiba-tiba saya ingat sama suami saya. Ya pasti dah, sehari-hari pasti ingat suami. Nah, saya kesel gitu kan. Dedi ini ngeselin banget, masa begini. Gak ada angin, gak ada hujan. Ini masalah udah selesai. Kita mikir-mikir sendiri, akhirnya kita kesel-kesel sendiri. Nah, itu namanya. Kalau saya bilang, itu merusak otak kita sendiri, merusak jantung kita sendiri. Bapak Ibu, jantung ini sekarang oksigen itu walaupun dibeli dengan uangnya sebanyak apapun, kalau leher kita sudah kecekik, kita nggak akan bisa beli, ya kan? Jantung itu walaupun kita punya duit banyak, nggak akan menolong, gitu kan? Tapi makanya jangan pakai jangan pikiran yang negatif, jangan hati yang tersakiti itu kita keluarkan lagi, ya kan? Luka yang mulai sembuh kita buka lagi, jadinya kita terluka lagi, gitu kan? Coba bayangkan kita punya luka di sini, udah mulai kering gitu kan, kita kopek-kopekin lagi, basah lagi, luka lagi dan luka lagi kan, bisa-bisa infeksi kalau misalnya kena sesuatu yang nggak bagus masuk ke luka kita, ya kan? Biarkan saja dia sembuh, jangan jangan kita berusaha untuk membuka lagi itu luka lagi, dan itu membuat tambah parah luka kita. Saya pernah bikin waktu SD, kayaknya cuma gatal aja di sini, udah kering, saya kopek-kopek lagi, akhirnya jadi tambah lebar. Harusnya cuma segini, jadi lebar segitu gitu kan. Nah, itu
gitu. Kita mengampuni, jangan dibuka-buka lagi luka itu. Jangan diingat-ingat lagi apa yang menjadi kesalahan. Biasanya ibu-ibu itu, kamu tuh dendam. Enggak, bapak-bapak juga ada yang begitu, sahabat ibu-ibu. Artinya apa? Sayangi. Kesehatan itu sekarang mahal. Sayangi tubuh kita, jantung kita, otak kita, untuk kita memikirkan hal-hal yang indah, untuk kita memikirkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita berpikir bahwa Tuhan ini sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita gunakan hati dan pikiran kita memandang Tuhan saja. Makanya itu, mari yuk kita yang punya kasih, kita memberikan pengampunan. Tuhan aja nggak pernah kok ngorek-ngorek luka dosa kita. Hei, kamu kan dulu jadi pencuri, sekarang kok jadi pendeta, gitu kan? Nggak ada. Turun, nggak bisa jadi pendeta. Udah, kamu pulang aja. Saya jemput enak aja, udah jadi pencuri, penjamret, jadi pendeta, gitu kan? Saya punya teman satu angkatan, suami saya tahu nih, satu angkatan PNS. Jadi kalau kita sama-sama ujian, kemudian kita sama-sama lulus, biasanya sampai beberapa tahun ke depan kesananya itu kita suka sama-sama gitu kan, baik dalam kegiatan maupun dalam pengurusan kenaikan pangkat dan sebagainya. Waktu baru-baru diangkat, saya kaget. Dia cerita bagaimana dia bertobat. Dia cerita begini, kami lagi di bis nih, kami mau ikut upacara. Dia cerita, saya dulu itu ditangkap Tuhan di penjara itu. Oh gitu, saya gitu. Emang ngapain di penjara? Saya bilang judi. Biasanya orang Batak kan nggak jauh-jauh dari judi ya. Ya Pak Ridwan ya. Nah, enggak, saya dulu itu preman di Pulau Gadung. Terus anak istri saya tinggalkan. Dia bilang begitu kan, di kampung. Enggak, saya kasih uang belanja bertahun-tahun, 4 tahun kayaknya lebih. Nah, pas di penjara itu dia lagi tawuran. Nah, tawuran itu dia bunuh orang. Ya mungkin membela diri atau seperti apa, itu orang meninggal gitu kan di tangan dia kan, di penjara dong. Nah, di penjara ini dia ketemu sama hamba Tuhan. Terus kemudian yang menyekolahkan dia akhirnya bawa dia kuliah di Malang ya kan. Nah, udah pulang kuliah dari sana, dia sudah jadi hamba Tuhan. Dia pulang ke kampung. Istri saya itu baik sekali. Kenapa? Menerima saya, katanya gitu kan. Istri dan anak-anak saya. Bertahun-tahun saya tinggal tanpa ada berita, tanpa dikirim, boro-boro dikirim uang. Dikasih tahu ini bapak lagi ada di sini, enggak juga mana. Tapi mereka terima saya, katanya gitu kan. Akhirnya istri dan anak-anaknya dibawa ke Bandung sama dia. Ya kan? Ya singkat cerita sampai sekarang jadi guru agama seperti saya. Nah, ini loh yang namanya pengampunan. Tuhan mau kita itu seperti itu. Tuhan nggak bilang sama dia, kamu enak-enak aja kamu sekarang melayani Tuhan. Kan namanya juga guru agama pasti sering khotbah kan. Khotbah. Dulu kamu lupa tinggalin anak istrimu. Sana nggak boleh. Nggak ada Tuhan seperti itu. Tuhan itu mengampuni kehidupan kita. Bahkan memberikan yang terbaik bagi kita kalau kita datang kepada-Nya. Percaya saja Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, penutup. Nah, inilah cara Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu senantiasa bersabar dengan kita. Kurang sabar apa Tuhan Yesus itu sama kita? Kurang sabar apa Bapak di surga itu sama kita? Seberapa banyak kita ini melakukan perbuatan dosa, tapi Tuhan masih memelihara kita dengan luar biasa. Tapi Tuhan itu masih menyatakan pengampunan dalam kehidupan kita. Ini yang namanya kasih. Ini yang namanya kita mau berkaca. Mengasihi itu seperti apa? Ya seperti ini. Bersabar dengan kita. Tuhan tidak pernah berhenti mempercayai kita. Tuhan tidak pernah berhenti. Yakin bahwa Bapak Ibu Saudara saya, kita semua itu pasti akan berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti akan kembali dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Tuhan percaya sama kita. Buktinya apa? Tuhan masih kasih jalan keluar bagi kita.
kalau kita berharap dan berserah kepadanya. Amin. Yang selanjutnya, Tuhan tidak pernah berhenti mengharapkan yang terbaik untuk hidup kita. Yakin dan percaya saja, Tuhan itu sudah menyatakan yang terbaik, menyediakan yang terbaik. Kalau hari ini kita masih punya masalah, gak apa-apa. Tapi toh Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih punya pergumulan, ya gak apa-apa. Yakin saja Tuhan akan menyatakan jawabannya tepat pada waktunya. Tapi jawaban Tuhan itu seperti apa? Ya kita tidak tahu. Itulah jawaban Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Saya suka bilang sama Devni suka ini. Hari-hari ini kamu lagi nyari ini nih. Lagi survei SMA buat Devni. SMA, pada masih kelas 7 ya. Artinya apa? Kalau masuk SMA kan memang agak lebih susah gitu kan. Dan kita harus melihat posisi di mana. Sekolah SMA itu kan pulangnya agak lebih lama ya, di Rafael ya. Oh tapi Rafael sekolahnya di rumah sih. Nah itu jadi jangan sampai kejauhan dari rumah. Jadi kalau misalnya dia pulang lebih aman gitu kan. Saya lihat anak SMA maghrib, di atas maghrib baru pulang ke rumah kan. Karena memang kegiatan yang padat gitu kan. Nah, kami survei. Terus dia nanya, jadi kalau sekolah situ gimana nih? Sekolah di sana gimana nih? Setidaknya saya ada beberapa pandangan untuk beberapa sekolah negeri di Depok ini buat dia gitu kan. Karena ada beberapa teman yang mengajar di beberapa sekolah negeri di Depok, SMA negeri. Jadi sedikit tahu cerita. Saya bilang begini, itu semua tergantung kamu. Kamu tuh sebenarnya pengen jadi apa sih? Iya, mau sekolah di mana? Mau jadi supaya tahu nanti pengen jadi apa. Jadi tahu. Begitu masuk SMA mau ngapain gitu kan. Nah, tapi kembali lagi Tuhan maunya kita jadi apa? Ya kan? Saya godain gini, jadi guru aja deh. Oh enggak, katanya apa? Dedinya bilang, udah deh jadi pendeta. Oh enggak. Dia bisa bilang enggak gitu kan. Tapi kemana Tuhan menuntun kita nggak tahu. Yang apa namanya nanti yang akan dia capai, yang suatu hari nanti yang akan dia jalani, itu yang terbaik dari Tuhan buat dia. Kita nggak bisa maksa ya. Kalau dia bilang enggak, tetap aja. Saya kasih contoh sama dia. Ya mami dulu nggak pernah kepikiran jadi guru agama. Saya sering melayani, tapi saya nggak kepengen jadi guru agama. Ya kan? Saya kepengen jadi guru matematika. Maksudnya yang itu gitu kan. Minimal kalau nggak matematika saya pengen jadi guru akuntansi. Ada Devni, ribet dong angka semua. Ya memang senang sama angka gitu. Tapi Tuhan menuntunnya kemana? Tuhan punya cara menuntun kita gitu kan. Ternyata setelah saya bayangkan proses yang sudah saya jalani, loh ini memang yang terbaik dari Tuhan buat saya. Saya masih bisa ngerjain matematika kalau katanya dosen. Kalau matematika nanya mami, kalau agama nanya Dedi. Padahal maminya itu agama. Kadang kami sampai berdebat sama suami saya berdebat. Suami saya bilang begini, ini kok pelajaran SD-nya kayak begini sih? Loh, ya jangan dilihat dari kacamata pendeta, dilihat dari kacamata guru. Ini loh, dan dilihatnya jangan dari online. Kalau offline gurunya akan menjelaskannya seperti ini, gitu kan? Nah, jangan salah Bapak Ibu Saudara, kami suka berdebat masalah pelajaran, tapi pelajaran agama. Kalau yang lainnya suami saya sudah menyerahkan kepada saya. Nah, artinya apa? Tuhan sudah menentukan yang terbaik bagi kita, ya kan? Percaya saja. Tuhan tidak pernah kapok atau menyerah dengan kita. Tuhan itu menunggu sampai waktunya Tuhan memanggil kita. Tuhan pasti tunggu. Bertobat nggak ya? Bertobat nggak? Gitu kan? Masih tunggu Bapak Ibu Saudara. Kalaupun makanya ada siswa suka nanya, lah enak dong Bu, kalau habis itu bandar-bandar membunuh dan sebagainya, kita udah penyakit udah banyak, udah ngap-ngapan, kita tinggal bertobat aja, minta ampun di depan pendeta, kita akuin. Enak aja. Iya kalau bisa, kalau sempat bertobat. Kalau enggak, kalau harus dicabut. Saya bilang gitu. Saya suka bercanda gitu sama siswa. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Gak pernah kapok Bapak Ibu Saudara. Kita sudah jatuh, diangkat lagi.
Kita sudah lari dikejar lagi sama Tuhan, ya kan? Kita sudah sembunyi dicari sama Tuhan karena Tuhan begitu sayang dalam kehidupan, menyayangi kita, mengasihi kita. Buktinya apa? Dalam setiap permasalahan yang ada, dalam setiap kenakalan kita, dalam tanda kutip ya kan, kenakalan kita, Tuhan itu masih menyertai kehidupan kita. Tuhan masih mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada. Percaya saja. Itulah yang Tuhan harapkan kita lakukan terhadap sesama. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita beruntung punya Yesus yang mengajarkan kasih dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan juga ingin, Yesus juga ingin kita melakukan ini terhadap sesama kita, yaitu kita mengasihi, kita senantiasa bersabar, kita tidak pernah berhenti mempercayai, kita tidak pernah berhenti berharap bagi orang lain yang terbaik, ya kan? Kita tidak menyerah dengan orang lain yang mungkin melakukan hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Percaya saja, Tuhan memperhitungkan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mau melakukan yang terbaik terhadap sesama. Amin. Yakin dan percaya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, kita akan ujian. Ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan karena sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, biarlah hidup kami ya Tuhan memandang Tuhan saja, sehingga ya Bapa kami dapat menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, seperti kami sudah seperti Tuhan juga menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa untuk kami tetap bersabar, ajar kami ya Tuhan untuk
tidak pernah berhenti mempercayai. Ajar kami untuk kami tidak pernah berhenti mengharapkan yang terbaik bagi hidup orang lain. Ajarkan kami ya Tuhan untuk kami tidak menyerah ya Bapa, sehingga kehidupan kami menyatakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu yakin firman itu termeterai dalam setiap hati kami ya Yesus, sehingga firman itu bertumbuh, firman itu berbuah dalam kehidupan kami, dan kami berjalan bersama dengan firman Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan, karena kami tahu bersama Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Pak Ridwan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, Tuhan saudara diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Gembala. Tuhan Yesus memberkati, semakin dirapi, semakin dipakai dalam hal bentuk apapun. Karena Tuhan mau kita maju, kita berkuasa, kita menang dalam segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ada Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita akan akhiri ibadah kita ini. Kami mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan pujian dan memuji kebesaran Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, pemirsa yang menyaksikan program-program Bible Depok melalui siaran live, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka melalui ibadah ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah ini. Setiap firman yang mereka dengarkan, mereka diurapi, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mungkin, bagi Tuhan semuanya pasti. Karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini. Biarlah ibadah di pagi hari ini membawa kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan, membawa hidup yang baru, semangat yang baru, iman yang taat kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami taat
mengasihi Tuhan, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah terus pakai di hamba ini Bapa, menjadi Allah Tuhan, menjadi terang dan kasih bagi setiap orang yang membutuhkan hamba ini dalam pelayanannya. Berkati Bapak Gembala bagi kedua putra putrinya Tuhan, biarlah mereka hamba-hamba ini bergandengan tangan terus memenangkan jiwa bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya apapun situasi yang kami alami saat ini, kami mau letakkan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami untuk menjaga, memelihara, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memelihara baik pemimpin kami, presiden kami, mulai tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Engkau jaga, pelihara hidup mereka, bekerja sama dalam menjaga bangsa ini, untuk kami boleh melihat kemajuan di tengah bangsa kami, untuk memberkati semua masyarakat yang di Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan program-program gereja kami di tempat ini. Tuhan, apapun masalah mereka, apapun kesulitan yang mereka alami, kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan mereka, Engkau menemani mereka, Engkau mendampingi hidup mereka, karena mereka butuh Kristus dalam hidup mereka. Mari Tuhan, berikan kepada kami kekuatan menjalani setiap masalah demi masalah, baik COVID yang saat ini belum berlangsung Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami Tuhan semangat baru bagi kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Tuhan kami tidak bisa melangkah Tuhan. Banyak hal yang membuat kami takut, tapi kami menempatkan Tuhan di depan, menempatkan Tuhan dalam hidup kami. Kami kuat, kami cakap, kami sanggup melewati setiap masalah. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati hamba Tuhan yang mudah ambil alih dalam pelayanan. Biarlah Tuhan terus memakai mereka, mengurapi mereka, apapun menjadi kerinduan hati mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan berikan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah ini bukan menjadi ibadah biasa, menjadi ibadah yang luar biasa. Dan kami percaya ketika kami melangkah dengan iman, kami melihat kemenangan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat kerinduan gereja di tempat di Glo Depok. Tuhan, kami sangat merindukan tempat untuk kami bebas beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu kapan Tuhan berikan, tapi kami dengan percaya, dengan iman kami, Tuhan segala sesuatunya Tuhan pasti berikan indah pada waktunya. Dan kami percaya gembala kami, Ibu Gembala, Tuhan akan bukakan hati mereka, terus membimbing jemaat Tuhan di tempat ini, untuk kami semakin didewasakan secara firman Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akhiri ibadah kami ini, biar terus Tuhan yang dipermuliakan, dan kami semakin mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, dan kami bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan yang mengabulkan doa kami dari surga. Dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Dengan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan Yesus lah yang sudah menjamah dan melawat kami semua. Yang sakit Tuhan sudah jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang saat ini mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar, yang terbelenggu Tuhan yang memerdekakan. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh umat-Mu, kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat hebat. Mujizat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak ada yang mustahil.
Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Dan bahkan kami menyerahkan tubuh kami. Kami juga Tuhan mau mempersembahkan persembahan yang terbaiklah yang kami bawa, yang kami persembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Bahkan kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Haleluya. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya. Mari arahkan pandangan terus kepada Tuhan dan kita percaya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan mengenapi setiap janji, rencana dan kehendak yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan bimbingan tuntunan hikmat, pengurapan yang baru, bahkan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai hidupmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan, dan kita bangga punya Allah yang hebat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat hebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagimu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku hari-hari. Dari GP Glow FC Depok ini, jika ingin memberikan persembahan juga bisa lihat nomor rekening gereja
yang ditampilkan. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita dan keluarga kita. Diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya.